bab 1 yaitu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah jenis pasar di mana tidak ada pelaku usaha yang bisa mempengaruhi harga, semua penjual dan pembeli memiliki kekuatan yang setara. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna yang pertama banyak penjual dan pembeli. Di pasar persaingan sempurna dapat banyak penjual dan pembeli ini membuat harga relatif stabil dan menghindari monopoli, semua pihak dapat melakukan transaksi dengan bebas. Yang kedua, free entry dan free exit. Salah satu ciri utama pasar ini adalah kebebasan bagi penjual untuk masuk dan keluar pasar kapan saja. Yang ketiga, tiap produsen memiliki pangsa pasar sendiri. Karena produk yang dijual homogen, produsen di pasar persaingan sempurna tidak bisa bersaing melalui harga. Mereka harus fokus pada kualitas produk karena harga ditentukan oleh keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Pasar ini sangat efisien dan yang selanjutnya, contoh pasar persaingan sempurna. Yang pertama, pasar sayur dan buah. Komoditas ini sangat dibutuhkan masyarakat sehari-hari. Yang kedua, pasar beras merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Yang ketiga, pasar modal bursa efek di Indonesia yang memiliki karakteristik pasar persaingan sempurna. Selanjutnya, kelebihan persaingan pasar sempurna. Yang pertama, harga terbentuk murni dan mekanisme pasar tanpa campur tangan. Selanjutnya, kelebihan persaingan pasar sempurna. Yang pertama, harga terbentuk murni dari mekanisme pasar tanpa campur tangan pihak ini. Yang kedua, harga cenderung menguntungkan konsumen karena biaya produksi rendah. Yang ketiga, persaingan yang sempurna membuat iklan tidak diperlukan karena barang seragam dalam kualitas, jenis, dan harga. Selanjutnya, kekurangan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, keuntungan cenderung normal, sulit bagi penjual untuk berkembang. Yang kedua, produk yang homogen dapat membatasi pilihan konsumen. Yang ketiga, bisa menimbulkan biaya sosial akibat kelalaian. Saya akan menjelaskan tentang pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna sendiri adalah model pasar dengan jumlah penjual yang lebih sedikit dibandingkan jumlah pembeli, alias tidak seimbang. Namun meskipun demikian, penjual tidak berhak membatasi penjualan produk tertentu. Hal tersebut karena akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam menentukan harga produk di pasar. Biasanya, barang-barang yang dijual di model pasar ini justru lebih beragam. Ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna. Ada beberapa ciri pasar persaingan tidak sempurna yang membedakan antara model pasar-pasar ini dengan lainnya, yakni 1. Ketidakseimbangan jumlah antara penjual dan pembeli. Jumlah penjual hanya ada satu atau beberapa saja. Alhasil, penjual lebih berperan kuasa di pasar. Yang kedua, penjual lebih berkuasa, khususnya dapat menentukan harga demi keuntungan yang lebih besar. Yang ketiga, hanya mampu dijalankan oleh pihak tertentu saja, sehingga sulit untuk penjual baru yang hendak memulai bisnis di pasar ini. Yang keempat, tidak ada barang pengganti karena penjual lain sulit berpartisipasi dalam pasar ini untuk membuat ketersediaan produk. Yang kelima, produk sulit dicari karena diproduksi oleh beberapa pihak tertentu saja. Jenis pasar persaingan tidak sempurna. Pasar monopoli. Pasar monopoli adalah bentuk pasar yang hanya memiliki satu perusahaan untuk memproduksi barang, sehingga tidak akan memiliki barang pengganti dalam waktu dekat. Suatu perusahaan disebut sebagai monopoli jika perusahaan tersebut menjadi satu-satunya penjual atas suatu barang. Penyebab munculnya monopoli ini adalah karena tiga hambatan yang masuk ke pasar. Salah satunya yaitu suatu sumber daya inti hanya dimiliki oleh suatu perusahaan. Yang kedua, pemerintah memberikan hak eksklusif kepada suatu perusahaan tersebut untuk memproduksi barang atau jasa yang tertentu. Yang ketiga, biaya produksi barang. Biaya produksi barang tersebut khususnya untuk satu produsen dinilai lebih efisien daripada banyak produsen. Lalu tentu saja pasar monopoli tersebut mempunyai karakteristik atau ciri-ciri tersendiri. Yang pertama, dikuasai oleh satu perusahaan. Atas dasar ini, barang atau jasa tidak dapat dibeli dari tempat lain. Pihak pembeli pun tidak punya pilihan jika menginginkan barang tersebut, sehingga mau tidak mau harus membeli dari perusahaan tersebut. Kedua, tidak memiliki barang pengganti yang mirip. Barang atau jasa yang dihasilkan suatu monopoli tidak diproduksi oleh perusahaan lain. Yang ketiga, produk tidak memiliki
substitusi barang atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan monopoli bersifat unik atau tidak memiliki pengganti yang sempurna. Saya akan menjelaskan tentang pasar faktor produksi. Pasar faktor produksi adalah pasar di mana faktor-faktor produksi yaitu tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan dibeli dan dijual. Berbeda dengan pasar barang dan jasa yang berfokus pada produk akhir dan dikonsumsi, pada pasar faktor produksi berfokus pada input yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa tersebut. Fungsi utamanya adalah mengalokasikan sumber daya secara efisien untuk produksi. Berikut ringkasan masing-masing faktor produksi dan pasarnya. Yang pertama ada tanah. Tanah meliputi sumber daya alam seperti lahan mineral dan sumber daya alam lainnya. Pasar tanah melibatkan pembelian dan penjualan lahan untuk pertanian dan konstruksi. Kedua ada tenaga kerja. Tenaga kerja meliputi semua bentuk usaha manusia yang digunakan dalam produksi, termasuk keterampilan, pendidikan, dan pengalaman. Pasar tenaga kerja melibatkan penawaran dan permintaan tenaga kerja yang menentukan upah dan gaji. Tiga ada modal. Modal meliputi barang-barang modal seperti mesin, peralatan, pabrik, dan infrastruktur yang digunakan dalam proses produksi. Keempat ada kewirausahaan. Kewirausahaan adalah meliputi kemampuan untuk mengorganisir dan mengelola faktor-faktor produksi lainnya untuk menghasilkan barang dan jasa. Interaksi antara penawaran dan permintaan di masing-masing pasar faktor produksi menentukan harga faktor tersebut. Di sini saya akan menjelaskan struktur pasar di Amerika Serikat. Model struktur pasar di Amerika Serikat sangat beragam dan kompleks, bervariasi tergantung pada industri dan produk yang dipertimbangkan. Tidak ada satupun model yang dapat menggambarkan keseluruhannya. Namun, kita dapat mengklasifikasikannya berdasarkan beberapa model umum yang digunakan dalam ekonomi mikro. Yang pertama ada model persaingan sempurna. Model gini jarang ditemukan dalam praktiknya di Amerika Serikat, meskipun beberapa pasar pertanian mendekati kondisi ini. Ciri-cirinya meliputi banyak penjual dan pembeli, produk yang homogen, masuk dan keluar pasar yang mudah, dan informasi yang sempurna. Model yang kedua ada pasar monopolistik. Model ini adalah struktur pasar yang paling umum di Amerika Serikat. Ciri-cirinya meliputi banyak penjual yang menawarkan produk yang terdiferensi, misalnya melalui merek, kualitas, atau lokasi. Contohnya termasuk restoran, toko pakaian, dan salon kecantikan. Yang ketiga, model oligopoli. Beberapa perusahaan besar menguasai pasar. Mereka seringkali saling bergantung dan tindakan satu perusahaan dapat secara signifikan mempengaruhi perusahaan lain. Contohnya termasuk industri otomotif, penerbangan, dan telekomunikasi. Strategi seperti penetapan harga kartel atau persaingan harga yang agresif sering terjadi. Yang keempat, model monopoli. Hanya satu perusahaan yang menguasai pasar. Jarang terjadi di Amerika Serikat adanya regulasi monopoli. Namun, monopoli alami dapat terjadi di industri dengan biaya tetap yang sangat tinggi, seperti utilitas, contohnya listrik, air. Monopoli juga dapat muncul sementara karena paten dan hak cipta. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur pasar di Amerika Serikat. Yang pertama, regulasi pemerintah. Undang-undang anti monopoli dan regulasi industri lainnya secara signifikan mempengaruhi struktur pasar. Contohnya kasus anti monopoli terhadap Microsoft pada tahun 2001. Yang kedua, inovasi teknologi. Teknologi baru dapat menciptakan pasar baru dan mengubah struktur pasar yang ada. Contohnya, Apple iPhone pada tahun 2007 mengubah industri telekomunikasi. Yang ketiga, globalisasi. Persaingan internasional dapat mempengaruhi struktur pasar di Amerika Serikat. Contohnya perusahaan Cina seperti Huawei dan Alibaba memasuki pasar Amerika Serikat. Yang keempat, ukuran pasar. Ukuran pasar dapat mempengaruhi jumlah perusahaan yang dapat beroperasi secara efisien. Contohnya industri otomotif di Amerika Serikat. Yang kelima, hambatan masuk. Biaya tinggi untuk memasuki pasar. Modal, teknologi, regulasi dapat membatasi jumlah perusahaan yang bersaing. Contohnya industri penerbangan AS memiliki hambatan masuk yang tinggi. Penting untuk dicatat bahwa struktur pasar dapat berubah seiring waktu karena faktor-faktor di atas. Analisis yang rinci memerlukan pemeriksaan industri spesifik dan data pasar yang relevan. Tidak ada satu jawaban yang sederhana untuk menggambarkan keseluruhan struktur pasar di Amerika Serikat, karena keragamannya yang sangat besar.